ya kan udah 40% ke atas ya, hampir Betul. mendekati 50%. Betul. Tapi banyak yang bilang kalau harga emas naik tandanya ekonomi global lagi bermasalah, bener nggak? Benar, salah satunya coach ya. Iya. Ya, mungkin kalau yang semua orang udah tahu pasti gitu ya. Jadi memang harga emas naik tahun ini itu gara-gara dua sebab utama, coach. Yang pertama itu memang ada perang tarif ya. Jadi Donald Trump naik jadi presiden, ngegas lagi tarif-tarifnya. Ini kan tentu bikin perekonomian dunia juga jadi lebih sulit gitu. Yang kedua kondisi geopolitik, coach ya. Ini yang rata-rata orang tahu memang perang masih berkelanjutan dan emas ini memang ya setiap kali ada kondisi geopolitik yang kurang baik ya harganya pasti akan melonjak gila-gilaan. Dia safe haven ya coach ya. Ini yang umum yang orang ketahui. Nah, tapi hari ini saya juga mau tambahin satu coach yang mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu. Yeah. Terutama terkait dengan tarif. Nah, ini yang membuat harganya itu naik gila-gilaan. Kalau kita bicara perang sebetulnya dalam sejarah ya 10-20 tahun terakhir ya udah ada lah kejadian beberapa kali, tapi kan naiknya nggak sebanyak sekarang. Betul. Kenapa Donald Trump sampai menerapkan tarif yang banyak ke semua negara? Nah, ini yang mungkin orang banyak nggak tahu karena utang Amerika itu sekarang udah di all time high. Memang utangnya sih selalu tambah Utangnya tinggi, nambah terus. tapi sekarang udah mencapai level yang mungkin dia rasa cukup mengkhawatirkan. 36 sampai 37 triliun US dollar ya, triliun, dan setiap tahunnya itu defisit mereka itu juga 2 sampai 3 triliun. Ya, nah makanya dia selalu push bank sentralnya nih untuk turunin suku bunga gitu. Nah, kombinasi dari utang Amerika yang tambah banyak ini, orang jadi tambah lebih nggak percaya lagi dengan fiat. Gitu ya? Tambah was-was dengan fiat, mereka tahu gitu ya kalau para analis, para investor itu kan baca. Mereka baca berita, mereka tahu nih utangnya Amerika aja udah segunung gitu kan, udah gede banget. Ditambah lagi nih mereka mau turunin suku bunga, yang artinya fiat itu akan tambah tidak menarik. Nah, ini yang di balik layar yang orang nggak tahu yang bisa dorong harga emas akhirnya naik sampai ke 4.000 sekarang. Wow. Mendekati 4.000 lah. Sekarang ini bank sentral lagi borong emas sampai ribuan ton, bahkan Cina, Polandia jadi pembeli terbesar. Nah, sadar nggak sih kalau diversifikasi cadangan atau ini sinyal bahwa sistem keuangan global ini sudah mulai goyang? Keuangan global ya. Kalau kita bicara dolar yang menjadi peggingan banyak orang hedging di global di dolar. Betul. Nah, jadi fungsi uang itu kan ada dua coach ya. Yang pertama memang dia sebagai nilai tukar, yang kedua ya dia memang untuk menjaga kekayaan. Kalau saya lihat untuk nilai tukar tentu dolar ini masih sangat kuat gitu ya. Setidaknya untuk ya mungkin 20-30 tahun ke depan itu masih lah pasti. Kita nggak usah terlalu takut soal itu. Nah, yang jadi kendala kenapa bank sentral banyak borong emas, yaitu tadi karena mereka melihat situasinya sekarang utang-utang negara ini kan udah tinggi-tinggi banget dan mereka khawatir dengan kondisi geopolitik dan lain sebagainya. Mereka mau mengamankan aset. Ya, jadi investasi juga di emas. Kalau dibilang memborong sebetulnya rutin coach, bank-bank sentral di seluruh dunia ini rutin beli. Amerika yang paling banyak kan. Ya. Jadi mereka terus gitu ya. Cuma kadang-kadang mungkin kalau kondisi lagi tidak baik mereka akan menambah nih. Ya, kondisi geopolitik, ekonomi lagi jelek, ada risiko resesi, mereka tambahin lagi asetnya. Itu hal yang normal sih kalau menurut saya.